Ya. Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini saya lagi berada di Kia, daerah Pondok Indah ya. Daerah Pondok Indah antara perbatasan Pondok Indah dan Tanah Kusir. Kali ini saya ingin mereview mobil yang baru meluncur beberapa hari yang lalu ya. Ya, memang ini kalau bagi kalian kalau dengar kata ini sebenarnya hampir mirip grup musik dangdut gitu ya. Tapi kalau itu kan ditambahin ada huruf A-nya. Kalau ini huruf E tidak ada. Oke, kita langsung review saja Kia Sonet tahun 2020 1500 CVT. Lebih melekuk di sini ya. Di garis chrome ini lebih melekuk. Dan chrome-nya memang cuma hanya di sini doang nih. Chrome-nya tuh lucu nih juga, ada kayak sisik ikan gitu ya. Bagus jadinya, keren. Dan di sini grill-nya juga macam kayak kotak-kotak gitu, tapi dia rapet tuh, nggak kebuka, jadi nggak kelihatan area mesinnya ya. Dan di bawah sini dia ada aksen silver nih di sininya nih, aksen silver. Ada fog lamp-nya juga tuh, fog lamp-nya kecil dilapisi dengan chrome juga di sini. Lampunya sudah menggunakan LED ya, LED HID itu, jadi udah bagus banget ya lampunya ya, jadi udah mantap gitu, jadi penerangan lebih luas. Dan untuk wipernya tetap 2 ya, wipernya tetap 2. Kirain ada 3. Hah? Kirain ada 3. Bukan lah, mana ada wiper 3. Wiper 3 yang tadi di belakang. Oke, kita langsung bahas sampingnya yuk. Nah, untuk mesinnya, Kia Sonet ini menggunakan mesin 1500 cc ya, 4 silinder. Dia masih yang tipe mesinnya tuh lewat ya tulisannya, tipe mesinnya seperti itu. Dan untuk tenaganya sendiri, mobil ini mencapai 113 horsepower dengan front wheel drive. Untuk ruang mesinnya, mobil ini sangat rapi ya, udah rapi, ada cat warna body, ada ABS itu di sebelah situ, kelihatan banget ABS di sebelah situ. Dan pokoknya rapi deh, rapi banget ya. Dan transmisi yang digunakan mobil ini adalah menggunakan transmisi CVT. Tapi memang sayangnya dia belum ada peredamnya nih. Dia masih yang bawah sini ya, suara mesin masih masuk. Dan dia masih yang menggunakan konvensional, belum gas. Kita langsung tutup saja. Dan tetap nutupnya harus dibantu. Memang untuk tampilan sampingnya ini hampir mirip Seltos, tapi bedanya kalau Seltos itu kan masih ada tilapnya. Kalau ini maksudnya tilapnya lebih besar, kalau ini tilapnya itu masih gini. Jadi agak lebih pendek dari si Seltos. Tapi jauh sih antara Seltos sama Sonet ini jauh. Handle juga sudah menggunakan model chrome. Tombolnya juga sudah kilas ya. Walaupun di sini ada tombol konvensional kalau emang itu akinya ya. Kalau mobil apa? Ini mobil apa tuh namanya? Nah, kilas itu pasti ada ininya. Dan juga di sini spion sudah menggunakan warna body, ada lampu sen LED-nya juga di sini. Di bawahnya ada set body molding body kit nih berwarna hitam. Karena mobil hitam jadi nggak terlalu tertara hitamnya ya. Dan di sini juga ada pisang semi juga di sini. Tapi di atas juga ada. Di atasnya sini juga terdapat roof rack yang ada aksen silvernya. Ada antena model Sapphire. Dan di atasnya lagi di sini ada sunroof. Mana? Ada, ini kelihatan memang ini warnanya hitam karena mobil Itu bukan sunroof. Itu garisan. Oh, garis-garis ini, garis-garis cinta. Keren. Oke, kita langsung lihat, habis ini langsung lihat bannya. Nah, untuk ukuran bannya ini dia menggunakan profil bannya 215 60 ring 16 dengan 5 baut. Peleknya itu two-tone ya, jadi antara chrome dan abu-abu. Tapi sayangnya kenapa rem belakangnya masih tromol? Padahal ini mobil udah harganya itu udah mencapai 300 juta. Rem belakang nih. Tapi memang udah ABS sih. Tapi untungnya rem depan sih udah cakram ya. Tapi kenapa sangat disayangkan gitu ya? Harusnya rem belakangnya kok cakram juga ya. Itu masih mantep. Nah, tampilan belakang dari Kia Sonet ini ya bagus sekali ya. Seltos ya, buat lagi ya. Untuk Kia Sonet ini dia garisan chrome-nya ini dia lampunya nih seperti apa ya? Seperti sebenarnya kayak seperti tempat kayak merek sebelah. Cuma bedanya itu akomora doang kalau menurut saya.
Karena ini plat nomornya ini dipindahin ke bawah dong, atau Seltos yang dipindahin plat nomornya ke bawah. Jadi lekukan ini hampir sama nih lampunya nih. Memang lampunya dia itu bagus, ada LED ya lampu remnya. Tapi untuk lampu sen, lampu mundurnya dia masih yang bohlam. Di sini ada mata kucingnya. Bukan mata singa. Bukan. Ada mata belok. Mata buaya. Mata buaya. Nah, di sini ada sensor parkirnya, 2 titik ya. Tapi udah mantep. Dan di sini juga ada kamera parkiran. Ada logo Kia-nya yang dilapisi dengan chrome. Dan untuk buka bagasinya memang ada di bawahnya ada tombol seperti ini ya, enak. Nanti coba kita tes ya, apa pintu bagasinya elektrik apa masih yang konvensional. Tapi di belakang sini juga terdapat wiper juga. Di belakang sini ada Hemo stop lamp yang seolah-olah di sini udah nyambung dengan kayak semacam kayak spoiler. Coba kita buka bagasinya. Masih konvensional kayaknya. Iya, masih konvensional. Belum elektrik. Tapi di sini bagusnya ada lampu bagasi. Lampu kecil sih, lampu buat pintu, lampu buat plat nomor. Karena dia ada plat nomor itu begini langsung rata begini kalau bagasi dibuka. Nah, bagasinya di sini muat bisa sampai 5 galon ya. Kalau untuk bawa galonnya 10 galon aja muat. 2 koper gede atau 3 koper gede muat. Dan di sini dia bagusnya ada speaker nih. Tapi di sebelah kanan doang, sebelah kiri dia nggak ada karena di sini udah ada lampu bagasi. Dan di sini di bawahnya ada pelek ya, ban cadangan, tapi peleknya masih pelek kaleng nih, kelihatan banget sih. Kalau pelek racing nggak mungkin. Iya, pelek kaleng betul. Nah, toolkitnya. Dan ini partisinya ini dia bisa dilepas ya, jadi kita kalau nggak tanpa buat pelindung ini bisa lebih luas lagi ya. Apalagi di bangkunya, dia juga bangkunya ini bisa terlipat. Kayaknya nggak bisa terlipat separuh, tidak harus dilipat semua. Jadi kita harus narik luas ke antara kanan kiri itu ya. Dia bangkunya masih jadi satu, iya tuh. Jadi harus ya begitulah ya. Coba lipat Dulu. Ya nggak rata lantai juga sih. Ya seperti inilah ya. Jadi ya memang sih dapat bagasi bisa lebih luas lagi. Tapi jangan masukin juga kali. Oke, kita langsung tutup aja bagasinya nih. Kita pegang dari sini dan kita tutup. Oke, kita langsung bahas interiornya. Nah, kita berada di interior Kia Sonet. Ini jujur interiornya sih menurut saya sih sangat oke ya, sangat lumayan mewah lah menurut saya. Tapi memang maaf ya, karena ini mesin mobilnya mati, jadi kita nggak terlalu tahu ini apa yang ada di dalam layar monitor yang sangat gede ini. Dan uniknya juga nih, layar monitor ini sangat menyatu ke cluster meternya, speedometer, luar biasa loh. Jadi dari sini nih menyatu ke sini nih, luar biasa. Ini paling unik loh. Dan di sini sebenarnya nih, ini ada indikator buat kalau itu udah kebuka nih, udah kelihatan banget ya. Dan ini sisanya tuh RPM-nya emang masih menggunakan jarum, walaupun odometernya dia sudah menggunakan yang digital. Keren ya, sisanya masih jarum, tapi unik tuh. Naruhnya itu sangat keren lah. Dan di sini saklar sudah terintegrasi dengan fog lamp. Di sini sudah ada wiper, sudah intermittent yang otomatis. Nah, di sebelah kanan sini dia ada VSC atau Vehicle Stability Control, start stop engine button. Dan sini sisanya hanya hiasan. Kisi AC sudah dilapisi dengan piano black. Pintu sebelah kanan dia power window lengkap, auto hanya pada sisi driver. Dan di sini dia ada door lock, window lock, spion sudah electric mirror dan electric track. Nah, di sini dia bagusnya dia ini ada speaker. Ya, mirip-mirip Harman Kardon sih. Tapi mantap sih di sini. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, mau cup holder dan door pocket. Handle-nya unik ya. Handle ini kayak nyatu kayak sama lapisan chrome-nya loh, lapisan silvernya loh. Jadi seolah-olah ini kayak nyatu, tapi ini kalau kita gini ketahuan bisa loh mata. Dan di sini ada door lock-nya. Ada tweeter juga di area pilar A. Nah, ini area kisi AC-nya. Memang dia belum dual zone karena mobilnya masih harga sekitar 300 jutaan ya, wajar sih nggak perlu dual zone juga nggak masalah. Tapi dia bagusnya di kisi AC ini juga ngikutin antara kanan kirinya. Jadi ini bisa buat sebelah kanan sampai ke belakang, di sebelah kiri sampai belakang juga, dan sampai ke sebelah kiri juga sama. Dan di sini sudah auto untuk AC-nya dan lengkap posisinya sampai defogger. Di sini dia ada tombol traction control buat drive. Posisi kita nih untuk nyetirnya apakah mode sport apa mode apa kali ya. Kita boleh nggak dipinjam test drive? Kalau boleh, coba kita nanti kita ketahuan nih isinya apa aja di dalam sini. Ini ada buat penghangat kursi. Di sini juga sama, sebelah kiri juga ada. Di bawah sini juga tempat penyimpanan.
Ada power outlet tuh, ada yang buat USB tipe C sama USB yang standar, dan ada lagi buat 12 voltnya. Jadi kalian nggak rebutan kalau buat ngecas. Untuk tasminya sendiri dia sudah CVT ya, CVT 7 percepatan apa 8? 7 percepatan. Dan di sini dilapisi dengan ya bahan plastik biasa, tapi di sini kayak ada semacam kayak apa namanya nih? Piano black tapi kayak sisik ikan gitu ya, keren banget. Jadi di depan tadi chrome-nya juga dibikin kayak gini, nih juga dibikin kayak gini juga, keren. Dan di sini handbrake masih model yang tarik, laki banget. Dan di sini ada cup holder 2 buah. Bangkunya dia masih yang konvensional biasa ya. Iya masih konvensional biasa, sliding dan recline-nya masih yang biasa. Tapi kenapa nih kok nggak ada head adjusternya ya? Nah itu yang sangat disayangkan. Ini nggak ada head adjusternya. Tuh nggak ada sama sekali. Kenapa ya? Harusnya ada dong. Kalau kan mobil dari 300 jutaan masa nggak ada head adjusternya? Serius, ada loh itu. Ada. Mana? I will show you it. Iya. Iya. Ini apa? Bukan? Ini buat tinggi. Ini buat sandaran. Nah, Sekarang paham kan? ya paham sih. Tapi aneh sih, harusnya dia agak dipisah gitu sih kalau menurut saya. Emang kenapa kalau pisah? Yang lebih enak aja. Mending nyatu. Ya, iya Karena menyatu itu keindahan bersama. Ya iyalah. Itulah. Dan untuk lacinya dia belum soft opening sih, masih yang standar, tapi lumayan luas. Dia airbag ada 2, tetap enggak deh, enggak 2, enggak 1 2. Dia ada di pilar B ada 1 2 kanan kiri. Dan di bawahnya ada nggak ya di sini ya? Ayo di mana? Di bangku kayak. Apa? Di bangku kayak ada. Tapi kurang tahu lagi di mana lagi. Pokoknya saya lihat di sini 4 aja. Sun visor sebelah kanan saya nggak ada kaca nih, nggak mau lampunya, cuma hanya cup holder. Di sebelah sini dia ada panoramic sunroof tuh. Kalau ini manual, kalau kita buat kaca buat buka, jadi buat cari matahari ya, kecuali kalau buat buka kacanya baru dari sini. Ada tempat kacamata di sini. Lampu terpisah. Kalau buat pintu seperti ini. Di yang tengah sudah ada NX view. Sun visor sebelah kiri ada kaca. Tapi memang nggak ada lampunya. Di sini ada hand grip mode retract. Seat beltnya juga sudah head adjuster. Belum deh. Masih yang biasa. Belum bisa diatur. Dan bangkunya ini bagusnya sudah kulit ya. Jadi enak didudukin juga enak. Dan headrestnya ini sudah adjustable. Apalagi ya. Oke, kita langsung pindah ke baris kedua aja yuk. Nah, kita sekarang berada di baris kedua Kia Sonet. Untuk di baris kedua nih memang agak sedikit sempit ya, karena ini posisi tadi saya mundur banget ya. Posisi saya, nyetir saya mundur. Tapi itu kalau agak maju sedikit nih agak lega sih. Tapi memang sayangnya bangku belakang ini sudah tidak bisa di sliding lagi. Jadi ya udah fix aja, paling hanya recline saja sih. Ini juga dari sini. Ini paling juga dari sini recline-nya. Dan ini yang recline-nya ya sayangnya bangkunya nggak bisa dilipat separuh-separuh, itu yang sangat disayangkan. Dan di sini juga ada double isi AC yang ada grill ini kayak sisik ikan. Di sini ada colokan 12 volt tempat penyimpanan. Ada sedikit gardan, tapi memang dia tetap front wheel drive. Tapi yang duduk di baris kedua ini dia sayangnya nggak ada, di tengahnya nggak ada headrest ya. Tapi di tengah-tengah sini ada armrest. Sayangnya nggak bisa dibuka sih. Dan di sini ada lampu baca, hand grip, ada fix model retract, dan ada lampunya, ada gantungannya. Dan di sini retract juga sebelah kiri. Untuk di pintu dia ada speaker, power window, dan dia ada cup holder saja. Dia nggak ada door pocket. Dan ininya juga unik ya, menyatu gitu ya. Tapi kalau kita giniin kayak patah gitu. Dan dia bagusnya dilapisi dengan kulit sih, walaupun nggak semuanya kulit sih. Jadi sisanya masih plastik keras semua. Tapi dengan harga 300 juta mobil dari merek Korea ini sebenarnya kalau buat jalan-jalan sendiri sih sangat enak. Kita langsung keluar aja. Oke, bagi kalian yang mau lihat langsung Kia Sonet ini, bisa langsung datang aja ke Kia Motors yang ada di daerah Pondok Indah nih. Ini antara perbatasan ini dari Pondok Indah Mall lalu lurus dikit lagi.
itu udah mengarah ke tanah posisi, tapi dekat halte busway Kelurahan Lawang Timur. Untuk harga sendiri mobil ini masih berkisar di harganya tuh 103 jutaan ya, dan mobil ini menurut saya sangat patut drive sih, tapi saya belum test drive sih. Kita coba, kalau ada video test drive nanti saya pasti akan saya kasih. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai Kia Sonet tahun 2020 ya. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam mereview mobil ini atau mobil lainnya, karena saya sebagai manusia itu masih kurang sempurna dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga channel saya Ilham FT Auto, karena tanpa kalian subscribe channel ini tidak akan berkembang sampai sekarang. Amin. Oke, itu aja video saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.